supaya inung orang bisa ngundang subuh kita molor wae. Pokoknya mah semangat. Selamat buat Bapak calon gubernur Jawa Barat. Betul. Masuknya jangan 5:30, 5:30 saja. Ini Pak, Bapak satu yang masuk juga Pak. Mana? Ini. Ini yang tetangga Yang nolong. yang nolong ketua Badan Senjata Masjid. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama. Mau diskusi apa lagi? Ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu. Bersama Wakil Gubernur Jakarta, Bang Rano Karno. Bagaimana, Bang? Alah, ono Surono mau pindah ke Jakarta, mau pindah ke akhirat juga malah seneng kok orang Jawa Barat ya. Ini saya bersama. Nah, udah kenal kan? Ini loh yang bikin para elit politik ini benci sama KDM. Pecat Mang Ono dari DPRD. Atau ada ilmu berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi teman-temanku semua tentang KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing yang dicintai warganya. Jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah seperti apa videonya. Langsung saja kita let's go. Calon gubernur Jawa Barat, saya tukang kolektor Jawa Barat. Pak Deddy, kami siap jam 5:30 berada di sekolah. Terlalu pagi. Tukang kolektor geng siap supaya inung orang bisa ngundang subuh kita molor wae. Pokoknya mah semangat. Selamat buat Bapak calon gubernur Jawa Barat. Amin. Betul. Masuknya jangan 5:30, 5:30 saja. Kepagian itu. Tapi ingat, tukang gubernur jangan kalah sama tukang kolektor kalau urusan bangun dan semangat bekerja. Saya calon gubernur Jawa. Asik. Nah, ini cita-cita dari anak yang masih sekolah dasar ini karena melihat sosok dari sang pemimpin menjadi idola mereka ya. Jadi mereka ingin cita-cita seperti Kang Deddy Mulyadi yang baik hati mengayomi warganya atau masyarakatnya di Jawa Barat. Gitu maksudnya. Amin lah, semoga ya. Ini anak dua ini. Next lah. Ini Pak, Bapak satu yang masuk juga Pak. Ini lagi nih. Ini. Ini yang tetangga Yang nolong. yang nolong ketua Badan Senjata Masjid DKM. Saya DKM. Nah nih, Bapak nih sebagai DKM dan Banser NU. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu, Pak? Mungkin miskomunikasi. Miskomunikasinya. Jadi apa ya? Kalau saya sama Pak Yogi itu deket sih. Kalau ada apa-apa, Oke. Bapak secara personal ya, baik sebagai seorang warga maupun sebagai seorang Muslim, kegiatan kemarin mengganggu Bapak nggak sih? Kalau sebenarnya kalau di kita enggak lah. Ya objektif Bapak aja. Kalau saya sih enggak lah. Kita objektif. Artinya Bapak sebagai warga ini jangan sampai kata gubernur, ya kan? Iya. Yang kedua, memastikan bahwa hubungan antara pemilik rumah dengan warganya baik. Baik. Nah itu baik, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang ketiga adalah apakah kegiatan-kegiatan yang suka dibuat di sini mengganggu nggak sih bagi tetangga? Ada yang terasa diganggu. Jadi ada yang merasa terganggu. Nah, kalau merasa terganggu ya lapornya kepada pihak yang berwajib gitu ya. Artinya nggak main hakim sendiri terus merusak fasilitas atau rumah atau apapun itu dari orang lain. Akhirnya ketangkeplah, diamankanlah, sudah ada 7 pelaku. Nggak tahu perkembangannya ada lagi apa enggak tambahannya gitu ya. Ya menurut saya sangat disayangkan sekali ya. Nanti itu akan mencoreng nama yang merusak itu sendiri. Apalagi ini bersangkutan dengan agama. Nah ini. Dan banyak yang menunggangi ini, mulai ada rasisme teman-teman. Lihat sendirilah komentar-komentarnya itu sudah mulai, takutnya yang ditakutkan, yang disayangkan nanti akan menjadi perang saudara atau perang agama. Takutnya seperti itu. Kan udah ya, udah ditangkap kan, ya udahlah ya. Jangan minta lebih lagi kan. Minta lebih apa lagi nih? Lanjutlah.
Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama. Mau diskusi apa lagi? Ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Orang Pak Nyambung banget teman-teman. DPRD Provinsi Jabar menggelar kegiatan studi banding kembali habiskan anggaran 370 miliar. Berapa duit itu teman-teman ya? Berapa duit itu? 370 miliar itu ya. Aduh. Sikat aja Pak, Mang Ono dirujak. Oke lah, lanjut. bersama Wakil Gubernur Jakarta, Bang Rano Karno. Bagaimana Bang? Alah, Ono Surono mau pindah ke Jakarta, mau pindah ke akhirat juga malah seneng kok orang Jawa Barat ya. Orang Indonesia malah seneng kalau Ono Surono itu pindahnya ke akhirat gitu. Jangan cuma pindah daerah doang kayak gitu. Lebih baik pindah ke akhirat, pindah alam aja gitu. Itu jauh lebih baik kok malah. Daripada orang kayak gini berada di Indonesia itu cuma ngabisin anggaran doang gitu ya. Uang rakyat malah untuk pejabat kayak gitu modelnya. Orang seperti Ono Surono itu pengennya cuma hanya meresap anggaran aja, studi banding keliling dunia, keliling daerah kayak gitu. Jadi makin banyak studi banding keliling-keliling itu makin banyak meresap anggaran. Jadi makin banyak lah pendapatan mereka. Jadi anggaran meresap ke kantong masing-masing kayak gitu. Indonesia ini butuh orang yang seperti Deddy Mulyadi. Kalau orang seperti Ono Surono ini nggak akan menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju, nggak akan. Itu orang model-model kayak gitu itu cuma memperkaya diri kayak gitu. Dia nggak mementingkan rakyat. Indonesia ini butuh orang seperti Deddy Mulyadi kalau Indonesia ini pengen jadi negara maju gitu. Karena Deddy Mulyadi itu mementingkan rakyat, bukan mementingkan diri sendiri. Kalau orang model Ono Surono itu hanya mementingkan diri sendiri. Jadi Indonesia ini nggak akan jadi negara maju. Rakyat itu malah dimanfaatkan oleh orang-orang model kayak Ono Surono ini ya. Kayak gitu. Pindah akhirat aja, pindah alam aja. Ngapain pindah daerah dari Jawa Barat ke Jakarta? Percuma. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mau pindah itu pindahnya pindah alam gitu. Pindah ke akhirat sono, Ono Surono. Bersama. Jangan langsung ulti Pak ya. Jangan langsung diulti. Skill 1 apa skill 2 dulu lah minimal. Jadi nggak banyak yang nggak suka juga ya. Kita lihat komentarnya. Jawa Barat cukup 1 orang seperti KDM daripada 1000 orang seperti Ono Surono. Ya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi ini sampai merogoh uang pribadinya ya buat membantu masyarakat di Jawa Barat loh. Sampai segitunya kan. Mantul Mbak cantik. Kita lanjut. Maju terus KDM. Demo mendesak Kang Deddy membuka kembali tambang ilegal. Tegas KDM menyikapi. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang pernah memimpin sebuah partai politik. Langsung dibalas oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Pasti suruhan Ono Surono. Ono Surono lagi teman-teman. Di belakang ada Kang Ono Surono. Ono Surono lagi teman-teman. Banyak sekali. Oke lah. Itu yang demo bukan semuanya pekerja tambang. Kebanyakan orang bayarannya si Ono Surono lagi. Tahu sendirilah ya. Next. Ini saya bersama. Nah, udah kenal kan? Apa rencana hari ini, Bu? Mau mengantar yang mau terbang perdana Bandung ke Yogyakarta. Oke. Sama menyambut yang dari Yogyakarta ke Pangandaran. Oke. Jadi dalam seminggu ada berapa kali hari apa saja penerbangan ke Jogja? Ada 3 kali penerbangannya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jamnya dari Bandung jam 2, dari Jogja jam 11.45. Oke. Jadi yang mau ke Jogja
Bisa dari Bandung menggunakan Ya, pesawat dari Susi Susi Air. Air. Yang dari Pangandaran mau ke Jogja bisa ke Bandung dulu terus ke Pangandaran. Jogja. Karena ada Pangandaran Bandung. Oke, jarak tempuhnya berapa jam? 1 jam 30 menit. Oke, turunnya di Bandara Jogja. Adi Sucipto di tengah kota. Oh, bukan di Kulon Progo, bukan ya? Oke, Dekat kalau dekat mau dong. main ke kota. Ya, mau ke Jogja, naik pesawat Susi Air, Ya, 1 jam 30 menit. Turun di Adi Sucipto. Yes. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini loh yang bikin para elit politik ini benci sama KDM. Kita lihat videonya. Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Nah, tadi dulur-dulur videonya. Bagaimana menurut dulur-dulur? Tulis di kolom komentar. Sulit untuk korupsi kalau kayak gitu ya. Makanya banyak yang berusaha menggulingkan, menjatuhkan atau memfitnah dari Kang Deddy Mulyadi. Benar, karena akan dibuka semua ya, atau diaudit kah maksudnya. Oke, kita lihat komentarnya dulu lah. Setuju biar ketahuan anggaran belanja dan pemasukan. Sulit korupsi itu. Oke lah ya. Ayo bagaimana gubernur yang lain berani nggak? Kalau nggak berani berarti gubernur yang lain itu gubernur yang tak jelas. Contohnya tolong dong. Oke, kita lanjutkan. Pecat Mang Ono dari DPRD karena mau pecah belah Jabar dan menghambat kerja Bapak Aing. Pecat Mang Ono dari DPRD karena mau pecah belah Jabar dan menghambat kerja Bapak Aing. Pecat. Jadi ini para kliper atau para pendukungnya KDM tuh sukarela ya membuat kliper seperti ini teman-teman. Karena kekompakan mereka, karena mereka mengetahui bahwa KDM itu pemimpin yang memang mengayomi dan pro terhadap rakyat, membela bener ini terhadap rakyat. Makanya sukarela menjadi kliper di TikTok seperti ini. Oke, lanjutlah. Atau ada ilmu berikutnya. Kalau ilmu saya ilmunya begini. Perusahaan tetap jalan, bangun apartemen dipersilahkan, bangun kawasan wisata dipersilahkan, karena Jawa Barat butuh investasi, ya kan? Kemudian jalan ini dikasih akses jalan, bila perlu Pemprov yang beli jalan ini, ya, atau sewa. Rumah warganya disesuaikan dengan lingkungan apartemen, dibikin rumah yang bertipe arsitektur tradisional, menarik, memiliki nilai wisata. Ilmunya itu cemerlang itu. Ide yang sangat cemerlang banget teman-teman. Juga cikal bakal dari salah satu budaya kita, Bang. Artinya bahwa nanti bajunya tiap hari harus baju adat. Masyarakatnya menjadi masyarakat adat. Bahkan ibu menjadi bagian dari wisata itu. Jadi ketika Bogor semua sudah berubah jadi real estate, ini satu-satunya kampung yang tradisional. Mantap teman-teman ya. Ini seperti suku Baduy itu ya. Atau bisa seperti di Bali. Di Bali itu kan bangunan-bangunan di Bali itu lebih identik ya. Identik sekali. Kalau kalian berada di Bali itu sudah pasti tahu itu di Bali. Karena bangunan-bangunan rumah-rumahnya itu nggak ada di tempat lain memang ya. Mungkin ada 1-2 seperti mirip-mirip candi. Karena di Bali itu identik mirip-mirip seperti candi teman-teman. Ada pariwisatanya juga, terus rumah-rumah di Bali itu identik sekali karena mereka menjaga adatnya banget di wilayah Bali. Makanya pariwisata itu nomor 1. Bahkan orang luar negeri itu taunya Indonesia itu namanya Bali. Taunya Bali. Rata-rata ya, kebanyakan seperti itu. Lanjutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk Kang Deddy Mulyadi ya, selaku Gubernur Jawa Barat, saya minta ketegasan panjenengan ya untuk menindaklanjut kasus yang
Cidahu Sukabumi yang merusak rumah orang itu ya. Oh, kan udah ya. Tolong, saya minta ketegasan panjenengan. Tolong mereka dilanjutkan ke jalur hukum. Karena ini sudah pengerusakan ya. Ya. Dan ini ada bahasa kata-kata memojokkan agama ya. Nah, mengecam agama. Ini salah besar Kang Deddy. Jadi saya minta ke panjenengan selaku gubernur ya, rakyatnya ditegasi supaya tidak vulgar, tidak arogan lagi ya, gitu. Karena kalau nggak ditegasi nanti akan mencoreng nama baik Jawa Barat, gitu. Jadi mau siapapun orangnya, apapun dia, siapapun dia, tolong ya. Saya sangat minta tolong dengan ketegasan panjenengan dilanjutkan ke jalur hukum, gitu. Yang sudah merusak rumah orang yang di Cidahu. Iya, kan udah. Ya. Dan para mereka yang pakai sarung, pakai peci, penjarakan semuanya itu. Yang selalu mengaku agamanya Islam. Islam itu tidak seperti itu kelakuannya, akhlaknya, perbuatan tidak akan seperti itu, tidak akan merusak rumah orang. Nah, iya benar itu. Nah gitu. Masalahnya sekarang tuh banyak yang menunggangi. Nah, katanya sih ya, yang saya lihat-lihat itu. Nah, yang tersangkut yang namanya jelek itu juga Islam kesangkut. Padahal di situ tuh warga yang merusak, yang oknum di situ ya. Tapi impactnya itu bisa kemana-mana, gitu teman-teman. Ya itulah masalahnya. Tapi kan udah dan di postingan Kang Deddy Mulyadi ada 7 pelaku yang sudah diamankan, iya kan? Dan dilanjutkan untuk pemeriksaan, iya kan sudah itu. Tapi ya itu tadi ya, pasti banyak yang mulai ras-ras, mulai menyerang kayak gitu ya, menjelekan. Ada menjelekan agama Islam juga sih, karena memang waktu itu nggak tahu itu masalah agama kan pastinya. Problem juga ini, susah kalau nggak seperti ini. Dia sudah mengecam agama Kristen, sama saja itu. Nggak boleh memang. Dikira kalau dia agamanya udah Islam hebat, nggak ada yang hebat di muka bumi ini. Benar. Yang hebat hanya Allah. Saya tegaskan sekali lagi Kang Deddy, saya sangat tidak terima dengan warga panjenengan yang di Cidahu yang sudah merusak rumah orang. Saya tidak ridho, tidak ikhlas. Ya sebenarnya itu bukan masalah agama saja. Ini misal di luar konteks agama pun merusak rumah orang lain tuh ya pasti salah ya. Pasti salah, intinya seperti itulah. Ya pasti akan diusut tuntas oleh Kang Deddy Mulyadi karena pemimpin yang sangat adil sekali. Harusnya toleransi, bukannya malah intoleransi gitu kan? Olah lanjut. Iya, udah mulai ada yang nyerang gua ternyata. Apa di DM, di lab gua banyak sekali orang-orang yang memiliki penyakit lambung nyerang gua gitu kan. Kenapa, Mbok? Cuma satu kata dari gua buat lu, bodoh amat ya, bodoh amat, gua mah kagak peduli ya. Nih yang ada gua mau ngasih saran sama lu, daripada lu sibuk nge-DM-in atu-atu konten-konten kreator nih yang kagak terima dengan kritikan-kritikan dari konten-konten kreator. Lu amanin dulu lambung lu, kenyangin dulu lambung lu, jangan nyampe ntar lu kena penyakit lambung, kena DBD, kurang makan gara-gara lu neror-nerorin berbagai banyak akun-akun konten kreator, akun-akun YouTuber ya. Makan dulu lu yang banyak ya. Makan dulu. Atau enggak lu gua saranin makan Promax aja. Makan Promax, oke jelly drink tuh penunda lapar. Bagus itu. Atau enggak madu asalamah loh. Gua punya madu asalamah. Oh, bagus banget itu buat lambung sama buat tenggorokan. Enak bener. Ya. Daripada lu sibuk. Iya. Nge-DM-in konten-konten kreator gara-gara lu kagak terima dengan kritikan-kritikan mereka, dengan piti-piti mereka.
Mendingan makan yang banyak. Iya. Sekarang musimnya lagi musim kagak jelas. Ini kadang hujan, kadang kadang panas. Ujung-ujungnya ntar gua mah ngeri lu lagi ngetik-ngetikin DM-in orang-orang konten-konten kreator, lu digigit nyamuk demam berdarah, ujung-ujungnya lu tepar, dibawa ke rumah sakit DBD, lu sendiri yang ngeluarin duit. Ya. Iya. Udah. Lo mau nge-DM apa baik sama gua, kagak ngaruh buat gua mah ya. Kagak ngaruh. Kalau emang kagak ngerasa, kagak usah marah. Ya, kalau emang kagak ngerasa, kagak usah marah. Kecuali kalau emang ngerasa, lu wajar marah-marah. Begitu. Simple hidup ini tuh, coy. Simple banget. Ini dunia media sosial. Ya lu juga harus bermain media sosial dong, ya. Simpelin aja hidup mah. Kagak ngerasa ya udah, kagak usah marah-marah. Begitu. Kalau yang biasanya itu, kalau yang marah-marah banyak omong, ya begitulah biasanya ngerasa. Ya udah, bye.